alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mutamakin Bila selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam dan teman-temanku kelas C1 yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang filsafat Ibnu Sina. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri atas saya, Anissa Misafira, kemudian saudari Ana Firdatul Maslahah, dan juga saudara Abdullah Umar Fauzi. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Tentang biografi singkat atau karir intelektual dari Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap atau nama asli yakni Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, dan terkenal dengan nama Ibnu Sina. Beliau dilahirkan di desa Al-Sonah dekat dengan Bukhara pada tahun 370 Hijriah atau bertepatan dengan 980 Masehi. Ada perbedaan pendapat mengenai asal nama dari Ibnu Sina ini. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Sina berasal dari nama Latinnya yakni Avicenna. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa Ibnu Sina ini berasal dari tempat kelahirannya yakni di Al-Sonah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Ibnu Sina ini berasal dari kata bahasa Arab As-Sin yang berarti Cina. Kemudian Ibnu Sina lahir dan dibesarkan di keluarga yang cukup berkecukupan atau kaya dan menaruh perhatian yang besar dalam ilmu dan pendidikan, sehingga hal ini akan menunjang karir intelektual Ibnu Sina. Kemudian Ibnu Sina pada usianya yang menginjak 10 tahun, beliau telah menghafalkan Al-Quran. Dan pada usia remajanya, beliau telah menguasai berbagai macam disiplin ilmu, seperti fikih, matematika, fisika, filsafat, dan lain-lain. Beberapa karyanya yang terkenal adalah yang pertama yaitu Al-Qanun fit Tibb atau Canon of Medicine. Buku ini merupakan buku kedokteran yang telah dijadikan rujukan untuk beberapa dekade pada universitas-universitas di Eropa. Kemudian kitabnya yang juga terkenal berikutnya yaitu adalah Kitab As-Sifa, sebuah karya kitab dalam bidang ilmu filsafat. Dalam kitab ini terdiri atas 18 jilid dan mencakup 4 bagian, yakni ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pemikiran filsafat Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina sendiri, tujuan filsafat adalah penetapan realitas segala sesuatu sepanjang hal itu mungkin bagi manusia. Persoalan filsafat bagi Ibnu Sina itu dibagi menjadi dua wilayah besar, yaitu teoritis dan praktis. Pada tatanan teoritis, filsafat mencari pengetahuan tentang kebenaran. Tujuannya adalah hanyalah upaya penyempurnaan jiwa. Sedangkan pada tataran praktis, filsafat mencari pengetahuan tentang kebaikan, dan tujuannya adalah penyempurnaan jiwa melalui pengetahuan tentang segala hal yang seharusnya dilakukan sampai jiwa bertindak berdasarkan pengetahuan teoritis. Dalam ensiklopedia tematis Filsafat Islam Sam, yakni memaparkan bahwa Ibnu Sina merumuskan subjek pengetahuan teori dua jenis, yaitu subjek yang diatributi dengan gerak dan subjek yang tidak diatributi dengan gerak. Jadi berdasarkan klasifikasi subjek pengetahuan tersebut, Ibnu Sina membagi cabang teoritis menjadi 3, yaitu yang pertama filsafat yang membahas soal gerak dalam realitas dan pikiran, dan yang kedua filsafat yang membahas soal gerak yang hubungannya dengan realitas, dan yang ketiga atau yang terakhir filsafat membahas perihal gerak yang otonom dari realitas dan pikiran. Jadi Ibnu Sina sendiri itu memandang bahwa segala sesuatu yang dikenai gerak selalu didahului oleh sebab tertentu yang menggerakkannya. Sebab gerak bisa saja terdapat dalam benda tersebut dan mungkin berada di luar benda yang bergerak. Tetapi pada dasarnya persoalan gerak dalam filsafat teoritis yang dikemukakan Ibnu Sina merupakan bagian dari tema dasar kajian filsafat teoritis kajian fisika. Menurut Ibnu Sina sendiri, semua yang mendasari fisik ini dapat dijadikan syarat pengetahuan metafisika. Jadi dengan demikian, yang hendak menyelami pengetahuan ketuhanan dituntut untuk menguasai disiplin fisika.
Jadi di sini yakni filsafat praktis Ibnu Sina itu menuntut pembelajaran seluruh kajian yang berkaitan dengan salah satu hal berikut, yakni seperti prinsip-prinsip yang melandasi keseluruhan publik antara anggota masyarakat, prinsip-prinsip yang melandasi seluruh urusan personal di dalam kehidupan masyarakat, dan prinsip-prinsip yang melandasi keseluruhan urusan individu. Dan selanjutnya yakni saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang apa itu filsafat ketuhanan Ibnu Sina. Di dalam masalah metafisika, Ibnu Sina sendiri sebagai salah seorang filosof eksistensialis sefaham dengan Aristoteles yang mendefinisikan bahwa metafisika adalah pengetahuan tentang segala yang ada sebagai adanya dan sejauh dapat diketahui oleh manusia. Ia yakni Ibnu Sina mengklasifikasikan yang ada atau wujud menjadi 3 angkatan, yaitu wajib al-wujud, mukmin al-wujud, dan yang terakhir mumtani al-wujud. Wajib al-wujud itu sendiri yakni mempunyai pengertian bahwa esensi tidak dapat dipisahkan dari wujud. Esensi di sini tidak mulai dari tidak ada kemudian berwujud, tetapi wajib dan mesti berwujud selama-lamanya. Di sini Ibnu Sina membagi wajib al-wujud itu menjadi 2 bagian. Yang pertama wajib al-wujud bi zatihi, dan yang kedua wajib wujud bi ghairihi. Wajib al-wujud bi zatihi yakni adalah yang wujudnya dengan sebab zatnya semata, mustahil jika diandaikan tidak ada. Sedangkan apabila wujud min ghairihi adalah wujudnya yang terkait dengan sebab yang sesuatu yang lain di luar zatnya. Dan yang kedua adalah mukmin al-wujud. Mukmin al-wujud ini mempunyai pengertian bahwa esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh tidak berwujud. Jika diandaikan ada dan tidak ada maka tidak mustahil. Dan yang terakhir adalah mumtani al-wujud. Mumtani al-wujud ini mempunyai pengertian esensi yang tidak mempunyai wujud, seperti adanya sekarang ini, juga kosmos lain di samping kosmos yang ada. Ibnu Sina dalam membuktikan adanya Allah tidak perlu mencari dalil dengan salah satu makhluknya. Tidak cukup dengan dalil yang pertama, yakni wajib al-wujud. Jagat raya ini mukmin al-wujud yang memerlukan suatu sebab yang mengeluarkan menjadi wujud karena wujudnya tidak dari zatnya sendiri. Nah, di sini menurut Ibnu Sina sendiri itu adalah bahwa Tuhan dan hanya Tuhan saja yang memiliki wujud tunggal, tetapi secara mutlak. Sedangkan segala sesuatu yang lain memiliki kodrat yang mendua dari sudut pandang metafisik. Teori itu berupaya melengkapi analisis Aristoteles tentang suatu maujud menjadi 2 elemen yang diperlukan, itu bentuk dan materi. Menurut Aristoteles sendiri, bentuk sesuatu adalah jumlah total dasar dan kualitas-kualitasnya yang dapat diuniversalkan yang membentuk sesuatu materi pada sesuatu yang memiliki kemampuan untuk menerima kualitas-kualitas tersebut. Dengan bentuk itu terjadilah eksistensi individu. Jadi Ibnu Sina itu menyimpulkan bahwa bentuk dan materi itu bergantung pada Tuhan, dan lebih jauh lagi bahwa eksistensi yang tersusun juga tidak hanya bisa disebabkan oleh bentuk dan materi, tetapi harus dengan sesuatu yang lain. Jadi di sini itu tentang sifat-sifat Allah sebagaimana Al-Farabi, Ibnu Sina juga menyucikan Allah dari segala sifat yang dikaitkan dengan eksistensinya. Karena apa? Karena Allah Maha Esa dan Maha Sempurna. Allah adalah tunggal, tidak terbagi dari bagian-bagian. Ibnu Sina berusaha menegaskan Allah semutlak-mutlaknya, dan ia juga memelihara kesempurnaan Allah. Jika tidak demikian, tentu ilmu Allah yang maha sempurna akan sama dengan ilmu manusia. Pertamanya ilmu membawa perubahan pada eksistensi manusia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Pemikiran Ibnu Sina. Filsafat emanasi atau al-faid. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pencerahan tentang penciptaan alam, yang mana malam ini mewujud karena limpahan dari Yang Maha Esa, The One. Ibnu Sina sepertinya mengalami kesulitan dalam menjelaskan masalah ini, yaitu bagaimana terjadinya yang banyak alam yang bersifat materi berasal dari Allah yang imateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan ia adalah penggerak pertama, prime cause.
Bila dicermati seksama, filsafat emanasi Ibnu Sina tidak jauh berbeda dengan emanasi menurut Al-Farabi, bahwa dari Tuhan memancar akal pertama dan akal pertama memancar akal kedua dan langit pertama, demikian seterusnya, sehingga tercapai akal ke-10 dan di bumi. Teori emanasi Ibnu Sina juga menghasilkan 10 akal dalam 9 planet. 9 planet dan akal ke-10 mengurusi bumi berbeda dengan pendahuluan Al-Farabi bagi Ibnu Sina. Masing-masing jiwa berfungsi sebagai penggerak satu planet. Jadi, ketika akal pertama berpikir, maka memancar akal selanjutnya, sekaligus juga memancar dua wujud lainnya, bukan satu sebagaimana pendapat Al-Farabi, yaitu apa yang disebut jism al-falak al-aqsa dan nafas al-falak al-aqsa adalah jiwa dari langit dengan semua planet-planetnya. Adapun akal-akal dan planet dalam emanasi di atas menunjukkan dipancarkan Tuhan secara hierarki. Filsafat jiwa atau al-nafs. Menurut Ibnu Sina, manusia memang tersusun dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Antara keduanya tidak ada persamaan. Unsur tubuh terbentuk dari berbagai unsur yang memancar dari planet-planet. Sementara jiwa hanya terbentuk dari satu unsur, yaitu al-aql, al-fa'al, dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstraksi tersendiri dalam struktur tubuh manusia, namun selamanya bergantung pada tubuh. Secara garis besar, pembahasan Ibnu Sina tentang jiwa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fisika, di dalamnya dibicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. A. Jiwa tumbuh-tumbuhan atau nafs an-nabatiyat mempunyai 3 daya, yaitu makan, tumbuh, dan berkembang biak. Yang B. Jiwa binatang, nafs al-hawaniyah memiliki 2 daya, yaitu gerak al-muharrikat atau mekab al-mudrikat. Yang kedua, metafisika yang membicarakan tentang wujud jiwa atau isbati wujud al-nafsi. Dalam membuktikan adanya jiwa, Ibnu Sina mengemukakan dalil sebagai berikut. Dalil kejiwaan yang berdasarkan fenomena gerak dan pengetahuan. Fenomena gerak terbagi ke dalam 2. Pertama, gerakan paksaan, yaitu gerakan yang timbul pada suatu benda disebabkan adanya dorongan dari luar. Kedua, gerakan tiak paksaan, yaitu gerakan yang terjadi baik sesuai dengan hukum alam seperti batu yang jatuh pasti ke bawah. Uraian di atas juga mengisyaratkan bahwa Ibnu Sina menempatkan jiwa manusia pada peringkat yang paling tinggi. Ia di samping sebagai dasar berpikir juga mempunyai daya-daya yang terdapat pada jiwa tumbuhan dan hewan. Penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa menurut Ibnu Sina, jiwa manusia tidak hancur dengan hancurnya jasad, sedangkan jiwa tumbuhan dan hewan yang ada dalam diri manusia akan hancur dengan matinya badan, dan ia tidak akan dihidupkan kembali di akhirat karena fungsi-fungsinya bersifat fisik dan jasmani. Maka pembalasan untuk kedua jiwa ini ditentukan di dunia ini juga. Filsafat al-wujud. Dalam pembuktian tentang eksistensi Tuhan, Ibnu Sina menempuh jalan agak berbeda dengan jalan yang ada dalam agama dan juga dengan dalil para teolog ahli mutakalimin yang tertitik tolak pada konsep alam baharu. Ia sebenarnya hanya melanjutkan dalil ontologi yang berasal dari Aristoteles dan mengikuti Al-Farabi sebelumnya dengan membagikan wujud ini kepada 2 jenis, yaitu wajib al-wujud dan mungkin al-wujud, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Konsep ini semata-mata bersifat akali, namun Ibnu Sina menjabarkannya dengan membagikan wajib al-wujud menjadi 2 bagian, yaitu wajib al-wujud bi zaitin, yang kedua wajib al-wujud bi ghairihi. Adapun yang mungkin itu dilihat dari sisi zatnya. Dalam hal ini ia tidak mesti ada dan tidak ada, dan karena itu disebut mungkin bizatihi.
Dan ketika ada sebab, maka ia menjadi wajib dan juga meliputi segala sesuatu yang ada menjangkau alam semesta, sehingga ia disebut dengan wajib al-wujud dengan zatnya. Demikianlah pembahasan tentang Ibnu Sina, kendati pun kebanyakan pemikiran filsafatnya telah banyak dimukakan oleh Al-Farabi sebelumnya, namun ia telah berhasil memberikan uraian secara rinci dan lengkap dengan gaya pemikirannya yang menarik. Karena itu, tepat sekali ada penilaian yang mengatakan bahwa di tangan Ibnu Sina lah filsafat di dunia Islam mencapai puncaknya yang tertinggi. Review pemikiran Ibnu Sina berdasarkan Al-Quran dan penafsiran ulama. Ibnu Sina terkenal dengan pemikirannya sebagai intelektual muslim yang mendapat banyak gelar. Menurutnya, tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang. Potensi itu tidak hanya menuju pada perkembangan fisik, tapi juga intelektual dan budi pekerti. Selain itu, pendidikan juga harus mampu mempersiapkan seseorang agar dapat hidup bermasyarakat. Pendapat Ibnu Sina tentang masalah ini sangat terkenal, yaitu sebaiknya diawali dengan mengajarkan Al-Quranul Karim, tapi dengan cara menghindarkan pengajaran yang bersifat memberatkan jasmani dan akal pikirannya. Dalam ini Ibnu Sina sepakat bahwa pada waktu mengajarkan Al-Quran, anak juga diajarkan huruf-huruf hijaiyah dan beberapa ilmu lainnya. Kemudian diperkenalkan syair-syair yang dimulai dari cerita anak-anak. Berdasarkan uraian di atas, Ibnu Sina mengemukakan prinsip-prinsip pendidikan, yaitu jangan memulai pengajaran Al-Quran kepada anak melainkan setelah anak mencapai tingkat kematangan akal dan jasmania yang memungkinkan dapat menerima apa yang diajarkan. Yang kedua, mengintegrasikan antara pengajaran Al-Quran dan huruf hijaiyah. Yang ketiga, kemudian anak diajarkan agama pada waktu tingkat kematangan yang mantap, di mana menurut adat kebiasaan hidup keagamaan yang benar telah dibuka lebar sampai dapat menyerap ke dalam jiwanya. Ibnu Sina juga memandang penting pelajaran syair, sehingga syair itu menjadi sarana pendidikan perasaan. Yang keempat, pengajaran yang diarahkan pada penulisan minat dan bakat pada masing-masing anak didik, sehingga mereka mampu menciptakan kreativitas belajar secara lebih mantap. Yang keenam, selanjutnya Ibnu Sina sangat memperhatikan segi akhlak dalam pendidikan yang menjadi fokus perhatian dari seluruh pemikiran filsafat pendidikan, yaitu mendidik anak menumbuhkan kemampuan yang beragama benar.